dah bid'ah yang terjalannya, allati ya'timu fa'iluha, yaitu bid'ah yang mendapatkan dosa oleh orang yang mengerjakannya. Yang kedua adalah salat yang dilakukan sab'ata asyara rakatan, 17 rakaat. Panjang semayang 17 rakaatnya pada malam Jumat terakhir daripada bulan Ramadan. Sebahagian masyarakat itu bertanya-tanya, apakah boleh melakukan beberapa kegiatan di malam nisfu Sya'ban? Apakah perbuatan itu dibenarkan dalam agama atau perbuatan itu dianggap bid'ah? Ini kan muncul. Kita menyikapi pertanyaan-pertanyaan atau unek-unek atau pemikiran-pemikiran atau tanda tanya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan kita juga tidak mungkin membiarkan masyarakat terus dalam keadaan meraba-raba, wujud Tuhan, punya pukul, ubudoi, uthalah, ubid'ah, usunnah. Itu muncul. Makanya kadang-kadang sesekali kita perlu memberikan pencerahan, penjelasan, walaupun pencerahan dan penjelasan itu kadang-kadang berbeda. Di saat berbeda, kita hargailah sebuah perbedaan. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kembali kepada teori yang ada dalam kitab yang ma'ruf yang sering kita baca di dayah itu kitab Fathul Mu'in, dan di dalam itu kitab I'anatul Talibin. Supaya ini yang kita sampaikan ini ada sebuah perbandingan. Amma salat ma'rufah, adapun salat yang sudah ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Ma'ruf yang dimaksudkan di situ, pengarang kitab di saat mengarang kitab tersebut memang perbuatan tersebut sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat. Kalau Fathul Mu'in itu dikarang oleh Zainuddin Al-Ghazali, Syekh Zainuddin Al-Ghazali. Itu kalau kita kembali ke belakang itu sekitar 450 tahun yang silam. Sekitar 450 tahun yang silam perbuatan tersebut sudah ma'ruf di tengah-tengah umat Islam. Berarti yang sedang dinilai yang sedang dinilai oleh musannif itu adalah perbuatan yang sudah ma'ruf pada masa itu, lebih kurang 450 tahun yang silam. Itu sudah ma'ruf di saat itu. Kita belum lahir, kakek dan nenek kita belum lahir, Indonesia ini belum ada. Kalaupun ada masih kerajaan Aceh, kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Mongol di India, kemudian kerajaan Aceh. Indonesia itu belum ada. Teori itu bukan untuk menjelaskan perbuatan umat Islam yang dilakukan hari ini tahun 2022 di Aceh hari ini. Bukan itu.
Teori itu bukan menjelaskan pekerjaan atau perbuatan umat Islam di Aceh setiap malam nisfu Syaban termasuk malam tahun 2022, bukan. Teori itu menjelaskan perilaku kebiasaan umat Islam 450 tahun yang silam. Pada saat ditulis itu sudah dilakukan kegiatan itu. Kalau kita kembali ke dalam I'anatul Talibin itu Abu Bakar Muhammad Syafa itu ya sekitar 130 tahun yang silam itu perbuatan tersebut. Kembali ke teori. Amma salah ma'rufah. Adapun salat yang sudah ma'ruf pada saat itu. Kapan? Lailatul Raghaib, pada malam Raghaib. Pada malam-malam tertentu atau pada malam-malam yang penuh dengan harap-harap atau pada malam-malam ganjil itu. Wa nisfu Sya'ban, dan salat malam nisfu Sya'ban. Wa yauma Asyura, dan salat pada hari Asyura. Fa bid'atun qabihatun, maka salat-salat tersebut adalah bid'ah qabihah. Nyan baik dikerja katanya. Baik dikerja katanya karena tulisannya ratusan tahun yang silam dan tengah geteropong perbuatan umat Islam pada saat itu. Untuk katanya baru takalan pun naruh katanya. Ya, tapi antai ketulisnya kalau benar katanya. Dan kalau benar buat katanya, menaik katanya kalau benar. Mau Indonesia kalau benar. Maka baik dikerja katanya ini. Diulangi, salat-salat yang sudah ma'ruf yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu, yang dilakukan pada Lailatul Raghaib, pada malam-malam Raghaib, wa nisfu Sya'ban, dan yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, wa yauma Asyura, dan yang dilakukan pada hari Asyura, fa bid'atun qabihatun, maka salat-salat tersebut adalah bid'ah qabihah. Pemakna bid'ah qabihah, bid'ah yang keji. Pemakna bid'ah yang keji, saban lagi bid'ah masmumah, bid'ah yang tercela. Atau sama seperti bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar. Atau sama seperti bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Atau sama seperti bid'ah haram, bid'ah yang haram. Wa hadithuha, dan segala hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat-salat tersebut maudhu'atun, hadisnya itu hadis maudhu'. Bahasa yang singkat yang mengatakan hadis palsu. Walaupun nanti ada penjelasan yang secara detail mengatakan hadis maudhu', hadis palsu. Yang katanya baik goyang, sebab untuk dia tak survei pun naruh katanya termasuk orang yang mengamalkan hadis palsunya puhana. Maka katanya hana perlu goyang. Pun naruh katanya yang ganggap buat nyan buat bid'ah, naruh katanya bab buat bid'ahnya. Untuk takalan. Daya kilong katanya naruh. Kamu ide semayang malamnya cok nisfu bab malam Jumat kamu itu. Ramai yang cok malam Jumat. Di sini pun malam Jumat. Kamu ide malam Jumat aja. Kenapa teori ini disampaikan? Supaya jelas teori ini di mana kita pertempatkan. Yang penting. Teori dia ada bacanya kesal tertembak, kesal sasaran.
ada istilah gelawa, yang gelawa yang kanannya kesor tarom. Penting teori itu. Penting. Kenapa penting? Karena kalau digunakan teori itu oleh orang lain, bahasa katanya, moyo gelawannya jimat leuru lain, irham katanya. Maka teori itu penting. Ya. Kembali dalam menyebutnya terbaca luar atraf Fathul Muin. Gino kembali dalam kitab yang anak. Qala al-muallif, berkatalah muallif. Pada disebutkan fi irsyadil ibad, dalam kitab Irsyadul Ibad. Puranakan muallif dalam kitab Irsyadul Ibad, wa minal bid'ah masmumah, dan daripada bid'ah masmumah, bid'ah yang tercela. Tah bid'ah yang tercelanya, allati ya'timu fa'iluha, yaitu bid'ah yang mendapatkan dosa oleh orang yang mengerjakannya. Bid'ah mazmumah itu adalah bid'ah yang mendapatkan dosa, yang kubut merempak dosa kan pahala. Nan mentang bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Menyai luar ibarat Pak Fathul Muin, bid'ah qabihah, bid'ah yang keji. Anda mungkin merompak pahala. Berarti putra cik merompak allati ya'timu fa'iluha, yaitu bid'ah yang mendapatkan dosa oleh orang yang mengerjakannya. Dosa. Yang puput bid'ah mazmumahnya, atau yang puput bid'ah kabihah, atau yang puput bid'ah dalalah, atau yang puput bid'ah mungkarah, atau yang puput bid'ah haram. Mereka itu mendapatkan dosa. Dosa. Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang berdosa, maka wajibu dan wajib ala wilayatil amri, di atas orang yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan di kampung Gesi, kecamatan, camat, tingkat 2 bupati atau wali kota, tingkat 1 gubernur, pusat, presiden. Wajib di atas orang yang punya kekuasaan, putra wajib mencegah fa'iluha, orang yang melakukannya perbuatan bid'ah mazmumah. Wajib cegah, wajib larang, wajib hentikan. Bangga kalai melasah dengan ibu, hai puka-puka ya, piuh ke deh. Bangga jauh muntajid, hai puka-puka nya, piuh ke deh. Dosa. Kejit wajib getam le pemimpin, le yang punya kekuasaan. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah. Apalagi bid'ah itu bid'ah mazmumah, tercela. Dia itu berdosa yang melakukan itu. Maka harus dihentikan oleh yang punya kekuasaan. Ya. Harus dihentikan. Itanya tengah analisa untuk tiada analisa draw. Puan katanya yang tengah terpelaku setiap malam nisfu Syaban puan harus dihentikan. Ya, puan tak dihentikan roh katanya. Ya. Bila mana nak urang jak tam puan roh katanya, nya perlesit analisanya. Karena analisis teori itu harus transparan dan jelas. Sehingga masyarakat bisa memilah. Kembali. Toh teman, yang termasuk dalam kategori bid'ah qabihah, bid'ah yang keji, atau bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, atau yang termasuk perbuatan yang dibangun di atas hadis maudhu,
hadis palsu. Dah teman, yang dilakukan pada Lailatul Raghaib, pada malam-malam tertentu. Antara lain yang pertama, yang kamlai coba tak kaji pun naruh katanya. Ya. Yang pertama, isnada asyara rakaatan, 12 rakaat. Bainal isya ini di antara dua isya. Artinya antara maghrib dan isya. Ismayang 12 rakaat, 12 rakaat. Pajan di pelaku semayangnya. Setiap gitamang malam Jumat yang pertama min Rajabin daripada bulan Rajab. Asai kaitamang bulan Rajab, pah malam Jumat yang pertama disemayang 12 rakaat antara maghrib dan isya. Yang termasuk salat bunuh pada malam raghaib antara maghrib dan isya. Yang perbuatan tersebut adalah bid'ah qabihah. Kalaupun ada hadis yang menjelaskan itu hadis maudhu. Naruh masyarakat Aceh. Hana apa? Hasil survei ulun tuan, hana merumpak menasah masjid musalla atau rumah buat atau balai pengajian asai kaitamang malam Jumat yang pertama bulan Rajab semayang 12 rakaat antara maghrib dengan isya. Tang hana apa? Ada ino hana cik kah? Hana kah? Aman katanya, apa? Ya kata boleh aman. Pupat saya menggeduk-geduk jantung dan tidak pelakunya. Hana roh katanya, pun salah teman. Sang ada tawid mulai dari Sabang sampai ke Aceh Taming atau Gaya Luas ke dia. Tak jane. Sang rap-rap hantatome umat Islam yang nada Aceh yang melakukan semayang 12 rakaat antara maghrib dan isya setiap malam Jumat daripada Jumat yang pertama daripada bulan Rajab. Hana. Berarti hanaruh gedanya yang mengamalkan hadis maudhu. Apa benar? Berarti hanaruh gedanya ba'bud bid'ah qabihah. Berarti gedanya berada pada posisi aman. Maka watai tenek pelaku hana perle sijuk su'u miyaya Tuhan punya pukul. Ubutoi pusalam. Hana dong katanya. Yang keaman saboh ile. Sebab menyohana aman, awak tanya iki kok mana ja? Ya, semaya ni sepuluh Syakban. Kemudian ada jawab itu yang baca. Anak muha mujah. Kata gelang nafah tu. Rap ibaca teorinya. Rap ihram teorinya ada katanya pergi. Padahal teorinya penjelasan kata boh ile. Berarti keaman saboh. Hanaruh katanya. Hanaruh katanya. Aman. Yang kedua, salat pada malam nisfu Sya'ban. Ya, yang tangkap kena roh katanya. Tapi harus syi'ti. Salat pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, 100 rakaat. Atai kaitamang malam nisfu Sya'ban semayang 100 rakaat. Naruh katanya. Lihat survei mulai dari Sabang tumbuh ke Aceh Taming atau Gaya Luas, puna orang Aceh di menatah atau di masjid atau di balai pengajian atau di rumah buat asai kaitamang malam nisfu Sya'ban semayang 100 rakaat. Naik tanggal merumpau. Hanaroh katanya aman.
Karena teori buno yang tulis dalam kitab yang kepegah bid'ah qabihah termasuk buatnya. Teori buno yang dalam kitab yang kepegah buatnya dibangun di atas hadis maudhu, hadis palsu buatnya. Sedangkan legetanya hana tak buatnya. Hana itanya asai tamang malam nisfu Sya'ban semayang 100 rakaat. Hana kah? Hana apa? Maka digok hanjit jicok teorinya ipegak ke gelawa ya arham katanya pram jerom baik pebuat punya hanjit karena teorinya kan gerham orang yang semayang lagi katanya malam nisfu Sya'ban yang gerham adalah orang yang semayang atau kaitan malam nisfu Sya'ban disemayang 100 rakaat hanaru katanya kepu ya arham dengan teorinya teman. Nah, hadis yang menjelaskan tentang bunyian hadis maudhu. Ditanya hanaruh orang yang beramal dengan hadis maudhu. Ditanya hana termasuk orang yang beramal dengan hadis maudhu. Artinya ditanya hana termasuk orang yang semayang 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Maka ikat baik icok teorinya ia arham ditanya trap irham. Jawab baik pebut hanjir karena itanya hana dawud semayang 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Berarti katanya hana termasuk orang yang beramal dengan hadis maudhu. Nya dua keaman ini. Nya keaman dua macam. Dua macam kah? Keaman ini. Hana roh katanya. Sabab menyo hana tak kaji dikrek-krek menok punya pukon. Iladom na yang pegah hana, ladom hana. Ladoi pegahnya katanya, ladoi pegah kat. Baiklah teraba-raba, putraba teman. Kedua. Hanaru katanya. Yang kelih. Yang kelih tehlam yang itamang dalam kategori salat Lailatul Raghaib. Yang kelih adalah salat yang dilakukan sab'ata asyara rakatan 17 rakaat. Pajan disemayang 17 rakaatnya pada malam Jumat terakhir daripada bulan Ramadan. Asai kaitamang malam Jumat terakhir daripada bulan Ramadan kai semayang 17 rakaat. Ibani niat biniatil qada dengan niat qada tah niat qada as-salawatil khamsi dengan niat qada semayang yang 5 yang galami qada. Ngesir contoh dengan SMP tanya beruji urinang kamen dengan SMP katanya agam dan kami pi basah dengan SMP gelasar la dua gelan hai. Hana ada semayang buatnya. Berarti kena semayang qada itanya yang dalam tapabih. Dengan SMA hana semayang. Artinya kalau tak kata semayang kan 6 tahun, SMP le tahun, SMA le tahun. Nah semayang yang tinggal yang dalam tak kata. Umpamanya. Berarti nak tinggal semayang lebih kurang 6 tahun. Maka setiap malam Jumat terakhir daripada bulan Ramadan itanya tak semayang 17 rakaat dengan catatan taniat takada semayang yang 15 waktu yang dalam takada. Artinya dia tak semayang 17 rakaatnya terjadi pemutihan. Leh meduk. Hana leh semayang kada kabeh gelah meduk. Nyan semayang nyan adalah bid'ah qabihah, bid'ah yang keji. Wa hadisuha dan hadis yang menjelaskan tentang semayangnya maudhu'atun, hadisnya hadis maudhu'. Katanya hadis palsu. Hana ya. Hana. Keji hana. Nah. Dalam riwayat Nabi tinggal semayang perleh
termasuk sembahyang asar dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq. Ya, ibada sahabat yang melapor, ya Rasulullah, kamu galom sembahyang asar ya Rasulullah. Besok ya Rasulullah, lon galom syik. Maka bergegaslah Nabi bersama sahabat berudu. Tengah-tengah merudu, prap guru terbenam matahari. Ilop matauro. Maka annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala salat. Salat ianya Rasulullah akan asar, pajar sembahyang ba'da maghribati syamsu, sesudah terbenamnya matahari. Pajar sembahyang asarnya lihiluk matauro yaumahu, pada harinya perang Khandaq. Cuma kemudian baru Rasulullah melakukan salat maghrib. Nah, kembali. Putra je tajok kesimpulan dari hadis Nabi ni semayang asar dalam perang Khandaq liluk matauro. Yang pertama, Nabi ni semayang asar kailuk matauro, berarti jelas wate asar kabeh wate maghrib kai tamang. Menyok kai tamang wate maghrib nyan kele wate asar. Ubud ibadah dalam wate ada. Ubud ibadah kele lewate roi kailuk matauro kai tamang maghrib nyan qada. Berarti Nabi na qada sembayang. Sembayang yang tinggal ni qada. Kata boh. Yang kedua, seawai Nabi ni semayang maghrib dengan semayang asar yang tinggal. Awai ni cok semayang asar. Cuma kemudian setelah ni semayang asar, baru Nabi ni semayang al-maghrib. Artinya putra. Seawai ni cok semayang yang luput dengan semayang yang tunai. Awai ni cok semayang yang luput. Awat telingan baru lecok semayang yang tunai, yakni maghrib. Berarti ni jaga tertib. Sunat menjaga tertib. Yang kelima, Rasulullah menjadi imam, para sahabat menjadi makmum. Kalau ada pertanyaan, apakah boleh salat qada dilakukan secara berjamaah? Jawabannya boleh. Rasulullah jadi imam, sahabat jadi makmum. Yang kedua, Nabi ni semayang asar dalam wate maghrib lihiluk matauro. Timbul pertanyaan, apakah boleh kita qada asar bukan dalam waktu asar? Jawabannya boleh. Seandainya Nabi payah nak qada asar dalam waktu asar, payah nak prek asar tinggal untuk qada sembahyang asarnya. Tapi ternyata nak qada asar dalam waktu maghrib, boleh berarti. Boleh qada asar walaupun bukan dalam waktu asar. Artinya qada asar dalam waktu maghrib boleh. Menanci lehur dalam waktu asar, menanci asar dalam waktu lehur nyen. Tak kali you lain. Boleh berarti. Yang kedua, ini kita mencoba analisis satu persatu. Yang kelima, yang tertinggal tadi apa? Salat asar, artinya salat wajib. Yang diambil kembali oleh Rasulullah setelah terbenam matahari juga salat wajib itu. Apa? Salat asar. Yang diambil oleh Rasulullah setelah terbenam matahari juga salat asar. Artinya bukan memperbanyak salat sunat untuk menggantikan salat wajib yang tertinggal, bukan. Akan tetapi salat wajib yang tertinggal, salat wajib itu pula yang diambil kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang tertinggal tadi salat asar, yang diambil kembali oleh Rasulullah setelah terbenam matahari juga salat asar.
Artinya yang tertinggal salat wajib yang diambil kembali oleh Rasulullah setelah matahari terbenam juga salat wajib. Bukan memperbanyak salat sunat untuk menggantikan salat wajib yang tertinggal, bukan. Jelas dalam hadis itu, asar disebutkan, bukan salat sunat. Ini yang pertama. Berarti kegiatan yang dilakukan yang sudah ma'ruf pada saat itu, apakah 450 tahun yang silam, asai kaitamang malam Jumat terakhir semayang 17 rakaat dengan niat qada ubena semayang 5 yang pernah tinggal. Dia tak semayang 17 rakaat semayang sunatnya, berarti terjadi pemutihan. Padahal takalan bu Rasulullah asar yang tinggal, asar yang diambil. Salat wajib yang tertinggal, salat wajib itu pula yang diambil. Rasulullah hanya dengan tahu semayang wajib yang tinggal dengan semayang sunat. Walaupun Nabi perbanyaklah salat sunat untuk menutupi kekurangan salat fardu. Kekurangan bukan tidak ada salat fardu. Kekurangan. Yang kekurangan timnya kerukun, punya rukun pak itu. Masa satu tak semayang isya, dua terukun, dia tak salim tinggal. Oh man, dua rukun bunuh tabur. Tinggal rukun fi'li. Allah hana pula semayang sunat 2 rakaat. Untuk nak itu kekurangan salat fardu. Itu sih. Ya kan? Tingkat tambah rukun tinggal itu, kecuali yang itu rukun rukun. Yang itu. Berarti tidak boleh atau tidak bisa menutupi kekurangan salat fardu, apalagi yang tinggal itu rukun. Rakaat pertama tua dah baca Fatihah, dia salim umat tua dah baca Fatihah, berarti tinggal rukun qauli Allah hanapu hai. Tak mudah tak sembahyang sunat lagi untuk menutupi kekurangan salat fardu. Itu sih. Ada nama tinggal rukun, itu. Apalagi yang hana dah sembahyang sama sekali. Urus akhirat tengah berlaku, tapi le sembahyang sunat tu je. Tapi idenya wajib yang tinggal, wajib yang jauh. Analisis selanjutnya. Berarti Rasulullah najib tinggal sembahyang. Apalagi katanya baik menang cara pahami. Seandainya hana kejadian bak masa Rasulullah yang laginya. Putra solusi kegedeannya bila mana umat Islam, umat Muhammad tengok terjadi kejadian tetek kabeh hotel sembahyang. Putra yang berlaku. Seandainya hana solusi yang ditawarkan Rasulullah. Seandainya hana pernah kejadian masa Rasulullah, putra ada berlaku. Ada berlaku. Maka dengan kejadian yang Rasulullah justru menjadi syariat bagi kita. Berarti menyotingai sembahyang cok kembali. Katingai sembahyang wajib cok kembali. Kai temi ulua watai, ada kai temi ulua watai, cok kembali. Kai temi ala watai maghrib, ada kai temi watai maghrib, cok kembali. Itu bukan sebuah kekurangan. Itulah sebuah solusi bagi kita. Itulah sebuah jawaban. Menyohana kejadiannya pada jawaban itu nyoryo. Terap dengan sembahyang hot aja. Ya Allah, lo ketinggal sembahyang putra harus berlaku. Sok kena jawab. Itu bukan kekurangan itu. Itulah syariat. Skenario oleh Allah Ta'ala nak kejadian lagi yang supaya umat tengok trap nak kejadian muho jawaban muho solusi tatoh kembali hopong putra yang harus berlaku. Sama seperti pada malam Nabi nuwalam perang dengan sahabat lereng-lereng gunung karena dengar tak nak bilang kamu tu istirahat ini. Gata beta untuk umat subuh tazan tak pergi kamu mendu. Kamu tak istirahat. Je ke Bilal, dualah Bilal bak rumah matadi. Ubena urul lain kat tengah istirahat, Bilal mata kahu kamera. Urul lain ke tengok. Bilal belut. Bak jaga tu supaya awat subuh budak Bilal azan nak jaga mandu. Ternyata Bilal pun ikut tertidur. Bilal pun dengut. Pah banjaga ternyata kai tebit mata uruk. Punakun Rasulullah. Letak hibli pada tempatnya. Bilal geser pada tempat lain. Terus pada tempat lain punakun Rasulullah. Bilal adzan. Dia adzan, Bilal iqamah. Iqamah. Dari kamat Rasulullah jadi imam, sahabat jadi makmum.
Putra yang je tanah nisa. Yang pertama, matauro kai tebit. Pertanyaannya, pu mantang wate tubuh pu kabeh. Kabeh. Itamang wate tubuh itebit fajar sadek. Abeh wate tubuh itebit matauro kabeh. Putrane ke Rasulullah Bilal. Bilal adzan. Nyan kenan idang pendapat kadang-kadang adzannya hak semayang, pajan semayang watenya adzan. Ken hak wate kena yang pendapat benar. Biji kadai dai balai-balai ledu me baba kamoy dai baba daya ubibit. Nyan gadzan popo 10 malam. Kerja pas 10 watenya kena semayang. Watenya kena semayang ku pasal gadzan polapan. Nah pendapat sabot tu adzannya hak wate katru wate adzan. Lagi tanya kai tamang wate adzan. Alah masalah. Yang kerja kadang nak dengar balai-balai poh 10 baru azan isya. Baik buat tu. Karena azannya hak semayang. Rasulullah ke mana ke Bilal? Bilal azan. Mataura kai tebit. Nak mantang watai subuh mana leh? Mana watai subuh mataura kai tebit? Bilal azan. Pertama. Yang kedua, nyan semayang yang berlaku Rasulullah bersama sahabat. Kali itu dia matauro, nyan pos semayang subuh, pos semayang duha. Jawabannya salat subuh, bukan salat duha. Terbukti Bilal adzan. Duha kahna adzan. Bilal itamah, Rasulullah imam, sahabat makmum. Salat duha kahna berjamaah. Itu salat subuh. Artinya salat wajib yang tertinggal, salat wajib itu pula yang diambil kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanane ke Bilal. Bilal nyo katanya katingal sembahyang subuh bersama sahabat lain. Nyo karena kai tibi matauro ka kujino tak sembahyang duha, berbanyak duha untuk digantikan sembahyang subuh yang tinggal. Namun tidak kita temukan. Tidak kita temukan. Maka semayang 17 rakaat malam Jumat terakhir bulan Ramadan dengan tanit tak kata semayang 5 yang katinggal. Dia dah semayang sunat 17 rakaatnya terjadilah pemutihan. Hana payah le tak kata semayang. Nyan hadis maudhu, hadis palsu. Buat nyan buat bid'ah qabihah, bid'ah yang keji. Karena Rasulullah tidak pernah lakukan. Nyo ke dalam penjelasan buno yang kepegang ibadah-ibadah yang kembali kepada bid'ah qabihah atau ibadah-ibadah yang kembali yang dibangun di atas hadis yang palsu. Yang keempat, berarti yang kelihaian naruh katanya Hana sang hasil survei ulun tuan di Aceh, di masjid, di Menasah, di balai pengajian Barmoh Buat. Hana yang antai kaitan malam Jumat terakhir daripada bulan Ramadan semayang 17 rakaat dengan niat qada nak terjadi pemutihan ubina semayang ini. Semayang wajib yang pernah tinggal. Tang hana. Berarti hana roh gedanya bak pubut bid'ah qabihah. Berarti hana roh gedanya bak mengamalkan hadis maudhu aman. Maka digok pun baik rencana ini cok teorinya ipegak ke gelawa ya arham gedanya bid'ah anjir baik dia hana roh tu. Nyan beramal dengan hadis maudhu anjir hana roh gedanya hana roh tu. Hana roh tu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu salat Yauma Asyura pada hari Asyura. Arba'u raka'atin, 4 rakaat. Asai kaitan mong uro Asyura pajar bak 10 Muharram. Kanya? Bak 10 Muharram. Asai kaitan mong uro Asyura ka semayang itanyo per rakaat atau aksara atau lebih banyak. Nyan semayang per rakaat uro Asyura nyai damang dalam kategori bid'ah qabihah atau ditamang dalam kategori beramal dengan hadis maudhu. Getanyo hanaruh aman. Getanyo hanaruh aman. Kembali. Man buat getanyo yang terpelaku malam 10 Syaban putra hoi tamang. Umumnya masyarakat Aceh, baik di Menasah, di masjid, di musalla, di balai pengajian,
Yang berlaku malam nisfu Syaban kan semayang 10 rakaat, semayang tasbih. Kenyanya yang berlaku dia semayang tasbih. Yang mencuat yang berlaku. Hana yang kemarin yang 10 rakaat yang nak berlaku itu yo semayang tasbih. Timbul pertanyaan, apakah ada hadis tentang salat tasbih? Jawabannya ada. Apakah hadis maudhu, hadis palsu? Bukan. Apakah hadis dhaif? Bukan. Hadis hasan. Berarti katanya hana roh termasuk orang yang beramal dengan hadis maudhu. Hana termasuk orang yang beramal dengan hadis dhaif. Semayang tasbih kan hadis maudhu, kan hadis palsu. Hadis hasan. Dan kan hadis dhaif, hadis hasan itu. Dan sangat banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang semayang tasbih. Ya. Semayang tasbihnya thawabun, sangat besar pahalanya. Ya. Berarti katanya yang terlakukan malam nisfu Syaban semayang tasbih. Semayang tasbihnya kan dibangun atas dasar hadis maudhu, hadis palsu, bukan. Semayang tasbihnya kan dibangun atas dasar hadis dhaif, bukan. Hadis hasan itu. Wa fiha thawabun, dan sabit padanya salat tasbih itu thawabun, sangat besar pahalanya. Kejut sangat besar. Ya, kejut sangat besar. Timbang kepegah dalam hadis sahih yang lain. Timbang kepegah. Bacaan yang ringan di saat dibaca dan berat pada timbangan itulah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ringan di saat dibaca, berat pada timbangan. Sigo terbaca tasbih, seandainya orang kira tengok ketimbang sikrek tasbihnya, ketimbang tasbih antara tasbih dengan langit dan bumi bersama isinya. Sogehan sikrek tasbih ketimbang langit dan bumi bersama isinya. Gehan tat tasbih. Sikrek terbaca. Sikrek terbaca tasbih, gepeik atau ceng. Sogehan tasbih sikreknya dengan langit dan bumi bersama isinya. Gehan tat tasbih. Yang sikrek. Sedangkan terbaca itanya dalam sebuah rakaat 75 tasbih. 2 rakaat serta 50 tasbih. 2 rakaat leher 3 tasbih. 3 tasbih lebih haji ketimbang langit dan bumi bersama isinya. Mamanya leher 3 tasbih kan leher 3 lebih gahan daripada langit dan bumi. Maka wa fiha thawabun, sabit padanya salat tasbih itu sangat besar pahalanya. La yatanahi, tidak terhingga. Hana terhingga. Hai terhingga. Monya lain nekalan terukur. Nya cigino kita cikala lain. Nekalan kan terhingga. Barang siapa yang salat sunat fajar 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bila mana katanya tateme sembahyang sunat fajar 2 rakaat, ini fajar dan sembahyang sunat fajar 2 rakaat, artinya sembahyang subuh. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nyan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalian terukur kan? Mubay kan? Datu bay. Kan datu bay? Datu bay. Binaraya. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk wirid atau itikaf atau baca Quran lah, kemudian dia tidak keluar kecuali setelah salat 2 rakaat, salat isyraq atau syuruk atau yang disebut dengan muqaddimah duha, setelah matahari naik 1 tombak. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Terukur. Mubay pahala. Yang negara? Kan mubay? Man salat, barang siapa yang salat 4 rakaatin, 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum salat zuhur.
yang disebut dengan qabliyah zuhur. Wa arba'un ba'dahu, dan 4 rakaat sesudahnya zuhur yang disebut dengan ba'diyah zuhur. Haramallahu, diharamkan oleh Allah Ta'ala alannar, daripada api neraka. Allah gepah haram tubuh katanya daripada api neraka. Bila mana katanya tak pelihara, tak jaga, per rakaat yo galom leho, yo galom tak semayang per leho, artinya qabliyah leho, dan per rakaat dia leho, atau yang disebut dengan ba'diyah leho. Allah gepah haram tubuh katanya daripada api neraka. Per rakaat. Terukur kah? Terukur. Masalah barang siapa yang salat rakaat ini 2 rakaat ba'da maghrib, qabla ayatakallama, sebelum berkalam-kalam, kecuali wirid dan zikir, yang nama ta'ala. Allah menetapkan dia fi ilin, dalam syurga yang sangat tinggi. Terukur. Menyemayang tasbih la yatanahi, tidak terhingga. Pandai terhingga mah. Fikrek dah baca lebih gahanji daripada langit dan bumi bersama isinya. Bayangkan leher tuh krek dah baca. Leher tuh kali lipat langit dan bumi. Menyata puduk ceng, na ceng, hana ceng, patah ceng-ceng. Maka hana gebi dunia akhirat dia gebi. Menyadanya hana ceng. Inilah pahala salat tasbih, sangat besar pahalanya. Cuma persoalan, apakah salat tasbih itu disunatkan berjamaah atau tidak? Kenyan yang tanyang-tanyang oleh masyarakat. Kita yang tanyang bang tanyang yang pubut. Iji cikatai pubut. Kita yang tanyang mentang untuk ketingkai katanya. Jawabannya, di antara sekian banyak salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah termasuk salat tasbih. Hana sunat berjamaah. Tekedi berjamaah nah haram hanasyid. Berarti katanya kalau tak berlaku buat haram. Tekedi tak berjamaah nah makruh hanasyid. Baiklah haram buat makruh tak berlaku. Selesai masalah. Semayang duha nah sunat berjamaah hana. Tekedi berjamaah nah haram hana. Tekedi berjamaah nah makruh hana. Irmah kula anak SMP SMA cik pegak salat duha berjamaah supaya anak-anak spirit semangat. Kata balik katanya cik, seandainya anak pegak berjamaah sembahyang tasbih sampai unuhat tanah sembahyang tasbih tanci. Untung nak pegak masjid tiga-tiga nak ke sembahyang tasbih. Mahan nyanyian pitang. Bukankah itu merupakan sebuah maslahah? Tapi pelaku gerai cik hanjut ni. Tapi pelaku gerai masyarakat awam. Yang pertama yang kedua hanjut. Yang kelai hana semangat dengan berjamaah dari je ke jemot, dari hana galak je ke galak, dari hana jet ke jet, dari hana tem ke rotem. Untung nak berjamaah, segera berjamaah nyanyian pitang. Itu maslahah, analisis dengan teori maslahah demi kemaslahatan kepada masyarakat. Menyerta ulama, yang ka ulama hana payah le berjamaah siti malam habis nak sembahyang tahajud nak tasbih. Habis nak sembahyang duha nak tasbih. Malah tak tanya mihana ke pegah tiga berjamaah. Nak tanya pada kuat. Kan yang persoalan. Analisis yang ketiga. Berarti solat tasbih yang kita kerjakan aman. Itu bukan hadis maudhu. Itu hadis hasan. Itu bukan hadis dhaif. Aman itu. Persoalan berjamaah sudah kita selesaikan. Yang ketiga, apakah salat tasbih itu hanya disyariatkan malam nisfu Sya'ban? Kenyala pertanyaan. Gimana kita jawab pertanyaan atrai tanya yang ligok bak tanya sampai tanya dah urut. Jawabannya, salat tasbih itu salat yang tidak terikat dengan waktu. Boleh dikerjakan naharan di siang hari, boleh dikerjakan lailan di malam hari. Boleh dikerjakan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Man 12 bulan je terpelaku jan yang galak tu. Jan yang galak tu. Berangkajan je terpelaku.
Yang baik dia pegah bak urang. Hai. Semayang tasbihnya hana luar nisfu Syaban. Yang na semayang tasbihnya tok malam nisfu Syaban. Nyan kata jak syariat kan semayang tasbih malam nisfu Syaban. Nyan kan masalah. Jangan kita punya syariat baru. Tapi katanya ke hana menyanjan tasbih dia bak nisfu. Sigaga kadang-kadang bak akhir-akhir Ramadan. Sigaga kadang-kadang malam-malam raya. Ke mana? Tasbih kerot. Sigaga kadang-kadang lihat duha kerot. Sigaga kadang-kadang lihat tahajud dan tasbih kerot. Hana tanya. Hana. Cuma yang salah kadang-kadang masyarakat awam pun yakun. Beklam nas semayang nisfu Syaban. Ada tanya putra semayang nisfu Syaban. Hai semayang tasbih. Amplop nisfu Syaban. Ada buka soy dalam tasbih. Amplop putra amplop semayang nisfu Syaban. Amplop di luar. Plak dah buka. Putra semayang nisfu Syaban. Hai semayang tasbih beklam. Nyan yang salah. Di mana pegat dengan masyarakat awam. Maka kau tanya. Itanya pada tiak kun roba tingkatnya. Nyanyi lihat duha dah tasbih je tanya. Lihat tahajud malam dah tasbih je. Berarti yang kita lakukan adalah bukan salat 100 rakaat malam nisfu Syaban. Berarti kita tidak termasuk orang yang beramal dengan hadis palsu. Tidak. Berarti kita tidak termasuk orang yang melaksanakan bid'ah qabihah. Tidak. Yang kita lakukan adalah salat tasbih. Itu bukan hadis palsu dan itu bukan hadis dhaif. Aman. Persoalan atai malam nisfu Syaban meno dah jawab. Ada malam-malam lain nak cerita berlaku tanya. Cuma tanya. Dia teman. Meno jawapan. Nabi ketika di Jibril. Muhammad beda malamnya nisfu. Berarti je pudek. Aisyah nak serta Rasulullah Abu Bakar. Rasulullah pun kena dia Rasulullah malamnya nak depu. Allah ampun dosa kita. Puluhan ribu kak jauh. Berarti je. Artinya tidak salahnya malam tersebut kita baca Yasin, kemudian kita lanjutkan salat tasbih, lanjutkan salat taubat, tidak masalah. Menghidupkan kegiatan ibadah di malam yang agung, di malam yang istimewa. Rasulullah sendiri dibangunkan oleh Jibril. Tidak masalah itu. Tidak masalah. Dan ditanya pun hana daya syariatkan bermalamnya. Ada malam-malam lain. Ada pelaku syik tasbih. Dan hana daya syariatkan berjamaah. Ada khirah itu kata tasbih syik tanya. Bukan merupakan sebuah syarat. Mungkin inilah sebuah penjelasan, sebuah diskusi, sebuah analisis, sebuah pertimbangan